Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sedaniksa, sehat, cerdas, berprestasi. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya baik-baik saja. Nah, untuk kesempatan pada hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi melalui video pembelajaran. Nah, silahkan nanti kalian bisa menyimak materi ini dari awal sampai kemudian dari akhir materi. Nah, untuk hari ini kira-kira apa ya yang akan Pak Guru bahas? Kira-kira kalian sudah pasti bisa menebaknya. Ada di sebelah kanan Pak Guru, di atas ini ada judulnya yaitu Ayo Membayar Zakat. Kemudian di sebelahnya juga ada gambar, di situ ada gambar beras dan ada tulisannya zakat. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja anak-anak ya pada pembahasan kali ini. Nah, ini ada foto dari Pak Guru ya. Ini ada judul materi kita. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, setelah nanti kalian mempelajari video Pak Guru dari awal sampai kemudian dari akhir, ya, tujuannya yang pertama, setelah menggali informasi melalui kegiatan pembelajaran, siswa mampu menemukan gagasan pokok makna zakat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran, siswa mampu menganalisis golongan-golongan mustahik zakat. Yang ketiga, setelah menggali informasi melalui kegiatan pembelajaran, siswa mampu menganalisis jenis-jenis harta yang wajib dizakati beserta nisabnya. Dan kemudian yang keempat, yang terakhir ini anak-anak ya, melalui proses pembelajaran juga, siswa akan mampu merumuskan perilaku-perilaku yang mencerminkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Nah, untuk video kali ini Pak Guru akan menyampaikan insya Allah kurang lebih 30 menit. Cuma nanti akan ada pembagian, ada bagian 1 10 menit, bagian 2 10 menit, dan terakhir bagian 3 10 menit. Dan di ketiga bagian itu Pak Guru akan merinci pembahasannya supaya mudah untuk kalian pahami. Selanjutnya, ya, nah ini silahkan ini kalian bisa mengamati ada beberapa gambar. Ini ada 4 gambar anak-anak ya. Silahkan kalian mengamati. Yang pertama ini gambar apa ya kira-kira? Coba kalian analisis ini ya. Kemudian yang kedua ini gambar apa? Kalian juga analisis. Yang ketiga ini gambar apa ya? Kemudian yang keempat gambar apa? Kalau yang pertama ini ada tulisan di kantong, ada tulisan zakat. Ini berarti ada orang yang memberi, ada orang yang menerima. Nah, untuk gambar yang kedua, ini ada 2 orang anak, ini sedang menyerahkan sesuatu apa ya kira-kira kepada ini di meja ada tulisannya panitia zakat. Kira-kira mereka ini melakukan interaksi apa kira-kira? Nanti silahkan dianalisis di LKPD-nya masing-masing ya. Terus gambar yang ketiga ini ada kotak, kemudian ada tangan yang memasukkan sesuatu ke kotak ini. Tulisannya zakat, ini ada gambar emas juga ini ya. Kemudian yang terakhir gambar yang keempat ini ada tulisan zakat, kemudian di bawahnya ada timbangan yang di situ ada tulisannya 2,5. Nah, kira-kira ini maksudnya bagaimana? Kalau kalian belum paham, mari kita pahami bersama. Nanti insya Allah ketika sudah selesai menyimak video ini kalian bisa paham ya, bisa mengerti maksud daripada gambar yang Pak Guru tayangkan. Oke, selanjutnya, nah sub materi hari ini untuk video pada bagian 1 ya. Ini bagian 1 yang pertama kita nanti akan membahas pengertian zakat. Sebenarnya zakat itu apa sih artinya? Nah, nanti kita akan pelajari ini. Yang kedua, hukum zakat. Hukumnya apa sih zakat, mengeluarkan zakat itu Pak? Yang ketiga, jenis dan jumlah benda yang difitrahkan. Kita zakat itu dengan apa Pak? Nah, nanti kita akan membahas juga. Kemudian waktu-waktu membayar zakat. Nah, kapan membayar zakat? Ataukah setiap hari? Ataukah kita bisa di bulan-bulan tertentu? Nah, nanti akan kita bahas juga anak-anak. Kemudian yang kelima ya, kita juga akan membahas tentang siapa sih yang orang-orang yang dikategorikan wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, dari kelima bab ini semoga kalian nanti bisa paham seluruhnya sehingga kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oke, silahkan menyimak ya, kembali menyimak.
Nah, sebelum Pak Guru lanjut nih ke zakat ini, Pak Guru ada pertanyaan ini ya. Sebenarnya untuk zakat itu sendiri rukun Islam yang keberapa sih? Kayaknya kalau kelas 6 itu pertanyaan yang mudah kayaknya. Karena rukun Islam ini kalau tidak salah ini adalah materi di kelas 1 rukun Islam, rukun iman, otomatis semuanya sudah hafal ini. Ya, coba kalian tebak rukun Islam yang keberapa? Nah, kalau semua sudah menebak, kira-kira betul atau salah ya tebakannya? Mari kita lihat. Untuk yang pertama, rukun yang Islam tuh apa ya? Oh, yang pertama ada syahadat. Tadi yang jawab yang pertama berarti salah, bukan. Yang kedua apa sih? Rukun Islam. Yang kedua adalah sholat. Yang jawab yang kedua tadi berarti salah, bukan. Zakat bukan yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah baru ini ada anak-anak yang tadi menjawab yang ketiga betul sekali. Zakat itu rukun Islam yang ketiga, Nana. Dan yang keempat ada puasa, dan yang kelima adalah haji. Selanjutnya, nah ini ada sebuah ayat anak-anak. Ayat ini apa sih Pak? Nah ini merupakan landasan dari perintah untuk mengeluarkan zakat, yaitu ada di surat An-Nisa ayat ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran yang menganjurkan kita, yang mewajibkan kita untuk menunaikan, membayar zakat yang berada di dalam surat An-Nisa ayat ke-77. Oke, selanjutnya. Nah, kita sampai kepada pembahasan pengertian dari zakat. Nah, apa sih pengertiannya, Pak? Mari kita lihat anak-anak. Yang pertama, menurut bahasa, itu zakat berarti tumbuh, berkembang, suci, berkah, baik, memuji, dan halal. Kemudian pengertian zakat menurut istilah syar'i, yaitu mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan nilai dan ukuran yang tertentu pula. Jadi jenis barangnya itu sudah ditentukan oleh Allah, ukurannya juga sudah ditentukan. Tidak serta-merta kalian, saya mau zakat ini dengan ukuran segini, tidak. Karena semuanya itu ada ukurannya, ada takarannya. Kalau tidak sesuai dengan takarannya, ya berarti namanya bukan zakat. Misal kamu zakat, saya tak bayaran loh Pak, saya mau membayar kalau pakai ayam gimana? Nah, apakah boleh? Nah, mari kita lihat zakat di materi bab yang selanjutnya. Ini ada barang apa sih yang bisa kita fitrahkan untuk membayar zakat? Next ya. Nah, apa itu zakat fitrah? Ini merupakan penekanan anak-anak ya. Zakat berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap individu di bulan Ramadan. Oke, kalian sudah ada ilmu baru ini. Ternyata yang dibuat zakat itu tidak semua barang. Ternyata yang dibuat adalah bahan makanan pokok. Dan perlu ada penekanan juga, bahan makanan pokok ini adalah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau kita di negara Indonesia berarti makanan pokok kita adalah nasi. Nasi itu dari apa? Karena ini yang diminta adalah bahan, berarti bahannya nasi adalah beras. Betul sekali. Nah, mengeluarkannya pun tidak serta-merta setiap hari atau setiap bulan, tidak. Namun kemudian ini dikeluarkan hanya pada bulan Ramadan. Kalau zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah dikeluarkannya pada bulan Ramadan. Dan hukumnya apa? Hukumnya adalah fardhu ain, yaitu wajib bagi setiap orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Syaratnya seperti apa Pak? Nah, nanti ada pembahasan juga di selanjutnya ya, syarat-syarat orang yang kategori wajib untuk membayar zakat. Nah, ini ditekankan, jadi zakat fitrah itu sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita juga ikut mengembirakan mereka. Kenapa sih harus di bulan Ramadan anak-anak? Bayangkan, kalian bisa membayangkan kalau ada orang yang tidak punya harta ketika Ramadan, apalagi mendekati hari raya, ketika semuanya merayakan hari kemenangan, tapi bagi orang-orang yang nggak punya, mereka kalau tidak ada zakat, mereka pasti akan kesusahan.
Nah, maka dari itu zakat ini meringankan mereka supaya di hari raya, hari kemenangan, mereka mempunyai bahan makanan untuk mereka bisa nikmati, bisa merayakan juga hari kemenangan setelah bulan Ramadan ya. Next, kita bahas selanjutnya yaitu siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Nah, ini adalah syarat-syaratnya ya. Yang pertama, orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan ya. Sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Yang penting orang tersebut masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Berarti kalau agama Islam, laki-laki ataupun perempuan hidupnya masih sampai akhir Ramadan, wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah orang yang memiliki penghasilan yang cukup ya untuk kebutuhan, berarti orang tersebut wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau orang yang benar-benar gak mampu, ya belum wajib, atau sampai dia mampu baru wajib, karena ini syarat yang kedua adalah memiliki penghasilan yang cukup ya untuk kebutuhan. Kemudian orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, itulah kategori wajib. Selanjutnya adalah zakat fitrah. Ukurannya berapa sih Pak kita mengeluarkan zakat fitrah? Nah, untuk zakat fitrah sendiri di konversi Indonesia yaitu kurang lebih 2,5 kilo atau 3,5 liter beras. Nah, zakat fitrah ini merupakan zakat abdan atau zakat nafs, yaitu zakat yang berkaitan dengan badan, mensucikan badan atau diri setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Next, yang terakhir ini kayaknya ya, waktu pembayaran zakat ya. Waktunya kapan sih Pak? Nah, waktunya yaitu ini adalah waktu jawas, waktu yang diperbolehkan anak-anak dari awal tanggal 1 Ramadan sampai kemudian menjelang sholat Idul Fitri. Ini merupakan waktu yang dibolehkan. Tapi ada lagi waktu yang wajib. Kapan itu Pak? Mulai terbenamnya matahari sampai penghabisannya bulan Ramadan, itu waktu yang wajib itu. Kemudian ada waktu yang lebih baik, waktu sunnahnya, yaitu setelah sholat subuh sebelum pergi sholat Idul Fitri. Itu yang sunnah yang utama. Ada lagi waktu yang makruh ya, yaitu sesudah pulang sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari pada tanggal 1 Idul Fitri tadi. Kemudian waktu yang haram ya, yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari raya tersebut, itu haram untuk membayar zakat. Nah, materi selanjutnya akan Pak Guru sampaikan di chapter yang kedua, bagian yang kedua. Namun tetap jadi satu dengan video kali ini ya. Nah, anak-anak, selanjutnya di chapter yang kedua kali ini Pak Guru akan membahas, untuk yang pertama ada tentang pengertian mustahik. Nah, yang kedua ada golongan mustahik zakat. Oke, langsung saja kita pembahasan yang berikutnya. Nah, siapakah orang yang berhak menerima zakat? Oke, kali ini Pak Guru akan menyampaikan yang pertama adalah kalian harus membedakan antara orang yang mengeluarkan zakat dan orang yang menerima zakat. Nah, orang yang mengeluarkan zakat itu sebutannya muzaki anak-anak ya. Kemudian orang yang berhak menerima zakat itu namanya mustahik ya. Jadi sesuai dengan materi kita yang pertama tadi, apa pengertian mustahik zakat ya, di chapter 2 ini, apa pengertian mustahik zakat? Yaitu orang yang berhak menerima zakat anak-anak ya. Kalau muzaki apa? Kalau muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Oke, nah kemudian siapa saja sih Pak yang disebut sebagai mustahik? Nah, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 disebutkan, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau disebut sebagai mu'alaf,
untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, per golongan ini nanti kita akan kupas sebenarnya siapa yang disebut fakir, siapa yang disebut miskin, dan lain-lain. Nah, langsung untuk pembahasan kita yang pertama. Nah, kalau ada pertanyaan berapa sih golongan penerima zakat? Jawabannya ada 8 anak-anak ya. 8 atau biasa disebut sebagai 8 asnaf zakat. 8 asnaf, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada siapa kira-kira? Oke, ini ada gambar, ada seseorang yang sudah lumayan tua. Kira-kira ini golongan yang pertama adalah apa? Nah, fakir anak-anak. Fakir ini beliau tidak bekerja dan juga tidak mempunyai penghasilan, jadi bertahan hidup dari belas kasihan orang lain anak-anak. Ini sebutannya sebagai fakir, dan fakir ini berhak untuk menerima zakat ya. Ketika di sekitar rumah kalian ada fakir, berarti kalau kalian mau zakat ya zakat kepada beliau yang terkategori sebagai fakir ini. Kemudian next, yang kedua siapa ya kira-kira? Nah ini ada gambar rumah. Ini apa ya kira-kira kategori yang kedua ini? Nah, ada yang namanya miskin anak-anak. Miskin ini, kalau fakir tadi tidak bekerja, tentu tidak ada penghasilan. Kalau miskin ini bekerja anak-anak, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misal gajinya hanya 20.000 satu hari, sedangkan beliau punya anak 2, punya istri 1, kemudian untuk makan dan minum kebutuhan sehari-hari 20.000 tidak cukup, misal harus 50.000. Berarti ini kategorinya miskin. Sudah bekerja, sudah menghasilkan uang, tapi kemudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau belum. Ini golongan yang kedua, orang yang berhak menerima zakat. Untuk yang ketiga, siapa kira-kira? Ini ada beras, ada orang yang sudah interaksi. Nah, aku jelaskan langsung saja. Ini ada namanya amil. Amil itu siapa? Amil itu adalah petugas atau orang yang ditunjuk mengumpulkan zakat dan juga membagikan zakat. Kalau pada bulan Ramadan kalian membayarkan di masjid, ada beliau-beliau yang menerima zakat dari kalian, nah itu disebut sebagai amil. Kalau di sekolah, Bapak Ibu guru yang kalian membayar zakat kepada sekolah, yang mengelola, yang mengumpulkan dan kemudian membagikan adalah Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru itu bisa disebut sebagai amil, dan beliau-beliau yang bertugas menjadi seorang amil itu berhak untuk menerima zakat juga. Yang selanjutnya siapa kira-kira ya? Wah, ini ada foto. Kira-kira fotonya siapa ya? Kenapa ini Pak Guru kok memajang foto ini? Apakah ini fotonya Pak Guru? Oh, tentu bukan anak-anak. Nah, ini salah satu kalau kalian kenal, ini artis yang terkenal di masanya ya. Beliau ini sebagai mu'alaf ya. Nah, ini bocoran juga. Kalau yang selanjutnya yang berhak untuk menerima zakat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, yang sebelumnya bukan Islam, kemudian masuk kepada agama Islam. Nah, ini tidak disebut sebagai mu'alaf. Dan mu'alaf ini berhak juga menerima zakat. Sebagai apa? Sebagai rasa kita, oh ternyata di dalam agama Islam ini kental sekali yang namanya berbagi kepada sesama, supaya juga menguatkan iman mereka-mereka yang Allah. Nah, selanjutnya kepada siapa ya kira-kira? Asnaf atau 8 golongan orang yang menerima zakat. Nah, Rikob ini kalau zaman dahulu bisa disebut sebagai budak yang sudah dibebaskan oleh tuannya. Nah, ini karena masa transisi baru, memulai hidup baru, ya tentu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari juga kadang-kadang belum cukup. Akhirnya Rikob ini boleh atau berhak menerima zakat.
Selanjutnya, kira-kira siapa ya? Dan bisa menebak sebelum Pak Guru tampilkan di sebelah kanan atas ini. Siapa yang mau menebak? Oke, betul loh. Ini ada orang yang kakinya terlilit, ada kayak bom atau kayak besi ini anak-anak. Sehingga kalau ini gak dilepaskan lilitannya, orang ini bisa tenggelam. Di bawah ada tulisan Ghorim. Kira-kira apa ini? Siapa ya kira-kira? Ada yang bisa tahu? Nah, sesuai dengan tulisan di sini Ghorim. Ghorim itu adalah orang yang terlilit hutang. Nah, orang yang seperti ini juga berhak menerima zakat asal hutang ini adalah hutang untuk kebaikan, bukan hutang untuk keburukan. Ketika dia berhutang, kemudian hidupnya sudah otomatis susah. Jadi untuk meringankannya, orang-orang seperti ini, orang yang berhutang itu berhak untuk menerima zakat dari kita. Nah, selanjutnya, kira-kira siapa ya Pak ya? Nah, selanjutnya kira-kira siapa? Selanjutnya adalah ada unta sedang apa ya kira-kira ya? Nah, ada yang namanya selanjutnya ada yang namanya Sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Next. Oke, siapa kira-kira yang selanjutnya? Ini ada seseorang yang sedang berjuang kayaknya di teriknya matahari ini. Siapa kira-kira ini? Selanjutnya ada Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini orang yang sedang melaksanakan perjalanan baik atau bisa disebut sebagai musafir. Nah, beliau ini karena perjalanannya baik, tentu kalau musafir perjalanannya harus baik ya. Kalau perjalanannya cuma untuk jalan-jalan tidak jelas, kemudian kehabisan bekal ya itu belum. Kalau ini adalah perjalanannya misal untuk melaksanakan tugas dakwah, ya orang-orang seperti ini berhak untuk menerima zakat dari kita semua. Next, selanjutnya kira-kira anaknya. Selanjutnya kita akan juga membahas tentang hikmah dari berzakat. Ini ada 5 anak-anak hikmah dari berzakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Ya, harta yang kita peroleh otomatis mungkin ada sedikit ya. Harus kita bersihkan. Nah, dari zakat inilah untuk membersihkan harta yang kita miliki tadi. Tentu ini juga membersihkan kita, menghindarkan kita dari sifat kikir, pelit. Ya. Yang kedua hikmahnya, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Kalau kalian tadi ingat, di orang-orang yang berhak menerima zakat yang kategori yang 1 dan 2, fakir dan miskin, orang-orang yang susahan. Nah, dengan adanya zakat, setidaknya ini bisa membantu dari segi perekonomian beliau. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur, tanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Kemudian yang kelima, mengingatkan manusia bahwasanya harta dan kekayaan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah pembahasan kita di chapter yang kedua. Nah, di video kali ini juga, next Pak Guru akan membahas di chapter yang ketiga. Kira-kira bahas apa ya? Tetap di video Pak Guru, akan dilanjutkan di beberapa detik kemudian. Nah, baik anak-anak ya, kita sampai kepada chapter yang ketiga materi kita pada kali ini. Oke, sebelum Pak Guru lanjutkan, kira-kira apakah ada yang sudah loyo ataukah masih semangat semua? Oke, saya yakin semua di antara kalian selalu semangat. Coba kita ulangi. Saudara, cerdas, sehat, berprestasi. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Sebelumnya Pak Guru ingin bertanya dulu, kira-kira kalian sudah bisa menebak-nebak atau belum? Chapter yang ketiga ini kita bahas tentang apa sih? Coba yang ada di atas ini ada gambar apa? Di sebelah kanan Pak Guru ini. Oke, itu ada gambar, tulisannya ada gold, kemudian kayak semacam emas Pak. Iya, itu adalah gambar
emas. Kemudian di atas nama Pak Guru itu ada tulisan konsep zakat mal. Oke, betul anak-anak, hari ini ya, pada kesempatan video ini Pak Guru di chapter yang ketiga akan membahas tentang konsep zakat mal. Setelah tadi di chapter yang pertama kita sudah membahas tentang chapter yaitu konsepnya zakat fitrah. Yang kedua ada tentang mustahik zakat dan hikmah zakat. Nah, chapter yang ketiga ini ada tentang konsep zakat mal atau zakat harta. Oke, langsung kita menuju ke slide yang berikutnya. Nah, untuk sub materi chapter yang ketiga kali ini, yang pertama Pak Guru akan membahas tentang pengertian dari zakat mal. Apa sih artinya dari zakat mal itu? Dan yang kemudian yang kedua, Pak Guru akan membahas juga nih tentang syarat wajib dari zakat ya. Sebenarnya orang yang membayar zakat mal itu syaratnya orang seperti apa sih? Nah, kemudian yang ketiga, Pak Guru juga akan membahas tentang jenis dan jumlah benda yang dizakatmalkan beserta juga dengan nisabnya. Pak, nisab itu apa sih? Nah, nanti juga akan Pak Guru jelaskan di slide yang berikutnya. Oke, langsung kita bahas di slide yang berikutnya. Nah, oke, yang pertama sebelumnya kita amati dulu gambar apa kira-kira. Nah, ini adalah gambar dua orang yang sedang bertransaksi. Tentu ini transaksinya ada hubungannya dengan materi kita yaitu tentang zakat. Oke, yang pertama yang perlu kita bahas hari ini adalah pengertian dari zakat mal dan juga nisab. Nah, zakat mal itu berarti membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Nah, kemudian pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah yang tertentu pula. Nah, ini pasti akan timbul pertanyaan di dalam benak kalian. Pak, kemudian sebenarnya harta apa sih yang kita harus mengeluarkan zakatnya itu, kemudian nisabnya berapa sih, waktunya berapa lama sih? Nah, ini akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Nah, langsung kita next ya. Oke. Nah, yang pertama, yang kedua, setelah kita tahu pengertian dari zakat mal, kita membahas tentang syarat wajib dari zakat. Ya, yang pertama, orang yang dikategorikan wajib mengeluarkan zakat, yang pertama adalah harus beragama Islam. Kalau seseorang beragama Islam, sudah tentu dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, dia harus sudah balik dan berakal. Berarti kalau orang gila nggak wajib, ya tidak wajib zakat kalau orang yang gila atau hilang akal. Hanya orang-orang yang berakal dan tentu orang-orang yang sudah balik. Balik itu apa Pak? Balik itu sudah dewasa ya. Kalau wanita itu ditandai dengan sudah keluar darah haid, yang laki-laki ditandai dengan sudah pernah mimpi basah. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, syarat wajibnya bahwasanya harta tersebut harus menjadi miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Ketika di rumah orang tua kalian punya, misal punya ternak ya, binatang ternak orang tua kalian sendiri, bukan punyanya saudara, bukan punyanya tetangga. Jadi harus miliknya sendiri. Ketika harta itu menjadi miliknya sendiri, berarti harta tersebut wajib untuk dizakati ketika sudah mencapai nisab. Oke. Kemudian yang keempat, syarat wajib yang keempat yaitu mencapai nisab. Nisabnya adalah barang yang dimiliki, waktu minimalnya adalah 1 tahun anak ya. Oke, yang kelima, yang wajib ya, yang kelima adalah barang-barang yang dimiliki itu termasuk barang-barang yang wajib dizakati. Nah, ini pasti timbul pertanyaan lagi nih. Terus kemudian yang masuk kategori barang atau harta yang wajib kita zakati apa saja Pak? Ataukah di rumah saya punya lemari ini Pak, apakah lemari ini wajib dizakati? Saya punya sepeda ini Pak, apakah wajib dizakati? Oh, saya punya mobil nih Pak, apakah wajib dizakati? Nah, apakah seperti itu? Mari kita jawab di slide yang selanjutnya ya.
Nah, ini dia adalah harta-harta yang wajib dizakati. Ini kalian harus cermat ini. Di rumah saya punya apa saja, Pak? Oh, berarti kalau punya ini harus wajib zakat ya. Yang pertama ada zakat emas dan perak. Ketika di rumah, orang tua kalian atau kalian punya emas atau perak, yaitu harta yang termasuk wajib dizakati. Yang kedua ada pertanian dan hasil bumi. Ini kalau kalian punya sawah atau kebun. Nah, berarti itu termasuk juga harta yang wajib kita zakati. Kemudian yang ketiga ada zakat binatang ternak. Nah, di rumah kalau punya ingon-ingon kalau bahasa Jawanya ya, kalau punya binatang ternak ya itu termasuk harta yang wajib disakati. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ada zakat perdagangan, perniagaan. Kalau orang tua punya toko atau punya perusahaan. Kemudian yang terakhir ada zakat barang temuan. Nah, barang temuan ya. Ketika kamu nemu barang ya itu harus wajib mengeluarkan zakat setiap setahun sekali. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, kalau di rumah saya punya emasnya cuma cincin satu, Pak, terus zakatnya bagaimana? Nah, di slide yang selanjutnya itu kita bahas juga ada nisabnya, ada batasannya. Minimal berapa emas yang kita miliki, kemudian kita harus mengeluarkan, apakah emas 1 gram kita wajib mengeluarkan zakat? Nah, daripada bertanya-tanya nih, mari kita bahas di slide yang berikutnya langsung. Nah, ini zakat emas dan perak ya. Kalau kalian lihat untuk emas nisabnya, nah minimalnya jika seseorang itu punya emas 94 gram minimal dan dimiliki dalam waktu 1 tahun, tentu dia wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa Pak zakatnya? Ya 2,5% dari nilai emas tadi. Oke, kita bikin contoh yang paling sederhana. Misal, kalian di rumah punya nih emas 94 gram ya. Taruhlah ini kita bayangkan saja, kita seandainya harga emas 1 juta, kita kalikan saja 94 kali 1 juta, berarti emas kalian itu senilai 94 juta, sudah dimiliki 1 tahun. Nah, tentu wajib mengeluarkan zakat. 2,5%-nya berapa? Baik, tinggal kita kalikan. Sebelum 94 juta kita kalikan 2,5%-nya. Taruhlah dapat angka 2.350.000 rupiah. Nah, 2.350.000 itulah yang kita keluarkan zakat dari emas yang dimiliki tadi. Diberikan kepada siapa, Pak? Ya diberikan kepada 8 asnaf yang kemarin yang tadi di video sudah kita bahas ya. Ada fakir, ada miskin dan lain sebagai macamnya tadi, ada 8 asnaf tadi. Nah, diberikan kepada beliau-beliau. Nah, itu tadi contoh seandainya. Nah, untuk harga emasnya kita ikuti harga emas yang ada di bahasa ringgit. Ini tadi hanya buat contoh dari Pak Guru. Perak juga seperti itu. Minimal punya 624 gram perak ya, zakatnya sama dengan zakat emas 2,5% dari nilai harta tadi. Nah, ini untuk zakat emas dan perak anak-anak ya. Selanjutnya zakat pertanian dan hasil bumi. Oke, nisabnya ada 930 liter. Kalau hasilnya lebih dari 930 liter atau minimal 930 liter, wajib hukumnya untuk membayar zakat dari hasil bumi atau hasil pertanian. Nah, ini harus dicatat, zakatnya 2,5%? Bukan. Zakatnya ketika sawah orang tua kalian itu airnya itu dari air sungai, tidak perlu biaya untuk mengairi, zakatnya adalah 10%. Tapi ketika sawah dari orang tua kalian atau sawah kalian sendiri itu memerlukan misal diesel untuk mengairi, kemudian mesin pompa air untuk mengairi, zakatnya berbeda. Zakatnya yaitu 5% dari hasil pertanian kalian tadi. Next, selanjutnya zakat binatang ternak. Nah, untuk binatang ternak yang masuk kepada yang harus dizakati ada 3 anak ya, ada unta, sapi, dan kambing. Ini pun
tidak serta-merta kalian punya 1 ekor unta harus zakat, tidak. Karena minimalnya tiap 5 ekor unta. Ketika kalian punya di rumah 5 ekor unta, zakatnya ya 1 ekor kambing. Kemudian kalau di rumah 30 ekor sapi kalian punyai, zakatnya setiap tahun ya 1 ekor anak sapi atau kerbau. Kalau di rumah kamu punya 40 ekor kambing, ya zakatnya 1 ekor kambing. Pak, bagaimana kalau sapi saya cuma 20? Ya itu belum termasuk batasan untuk mengeluarkan, belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Karena minimalnya ada 30 ekor sapinya. Kalau kambingnya 20 ya masih belum. Minimal 40, kalau sudah 40 atau lebih, atau kalau 80 ya ini dikali 2 saja ya. Kalau 40 lebih Pak, ya kalau 40 lebih belum sampai 80, kelipatannya ya zakatnya sama 1 ekor kambing. Nah, itu zakat binatang ternak anak-anak ya. Selanjutnya zakat perdagangan, hasil perniagaan. Nah, ini nisabnya mirip dengan emas dan perak. Untuk mengeluarkan zakatnya yaitu 2,5% dari hasil perniagaan yang didapatkan. Selanjutnya ada barang temuan. Nah ini penting. Ketika kalian menemukan barang minimal, misal kamu nih menemukan cincin nih, tidak serta-merta harus jadi milik kemudian saya mengeluarkan zakat tiap tahun, tidak. Namun cincin ini harus dicari dulu penemunya siapa, disiarkan dulu. Kalau dalam jangka waktu tertentu 1 tahun atau lebih belum ada yang mengaku, tidak ada yang mengaku sebagai pemilik, nah ini bisa menjadi milik kamu. Namun setiap tahun harus mengeluarkan zakatnya. Kalau kamu menemukan cincin 1 gram, 20%-nya berapa Pak? Ya 200.000 dikeluarkan setiap tahunnya, dan ini merupakan sebuah kewajiban. Kalau tidak melaksanakan kewajiban ya tentu akan menanggung dosa. Yang selanjutnya adalah thank you, terima kasih. Oke anak-anak, Pak Guru ucapkan sangat beribu-ribu terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Pak Guru yang lumayan panjang nih. Kira-kira ada 30 menit lebih nih. Nah, video ini silahkan ditonton, disimak. Mungkin penjelasan Pak Guru di kelas tidak akan bisa terulang, tapi kalau video ini kalian di rumah bisa mengulang-ulang sampai kemudian bisa memahami. Kalau belum paham, tentu kalian bisa bertanya kepada Pak Guru. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan lewat video ini ya. Pak Guru akhiri, mohon maaf kalau ada salah kata, baik sengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.